Google Meet di tahun 2020 ini banyak sekali mengupdate fitur terbaru. Fitur-fitur tersebut bisa dibilang adalah fitur-fitur yang sangat keren, bahkan mampu menyaingi aplikasi Vicon yang sedang populer saat ini. Nah, seperti apa sih fitur-fitur terbaru dari Google Meet di tahun 2020 ini? Yuk, kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panjelusmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama melihat apa saja sih fitur terbaru dari Google Meet yang ada di tahun 2020. Yuk, kita mulai masuk ke dalam meet.google.com, kemudian bergabung dan mulai rapat. Ya, kemudian kita bergabung sekarang. Oke, kita coba untuk satu persatu membahas fitur-fiturnya ya. Fitur pertama yang keren dari Google Meet di tahun 2020 adalah fitur background blur atau memblurkan background yang ada di uh, Vicon Meet kita. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Kita tinggal klik titik 3 ini, kemudian kita klik aktifkan blur latar belakang. Maka lihat latar belakang saya semuanya adalah blur. Nah, dengan cara seperti ini kita akan melindungi privacy dari tempat yang sedang kita pakai untuk melakukan Google Meet. Nah, ini adalah fitur yang pertama. Untuk menonaktifkannya, kita tinggal klik titik 3, kemudian kita klik nonaktifkan. Ya, fitur yang kedua yang tidak kalah kerennya dari Google Meet adalah tampilan bersusun, di mana kita bisa menampilkan user yang sedang melakukan meet dengan kita sampai dengan 49 user penuh di satu layar, gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik titik 3 ini, kemudian kita klik ubah tata letak, ya. Kemudian kita bisa setting sampai dengan 49, ya. Nantinya, ya, kita tinggal tinggal melihat hasilnya bahwa seluruh peserta Meet akan terlihat di window kita, gitu ya. Apalagi misalkan peserta Meet-nya banyak, tentunya ini akan semakin ramai di window kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memantau keseluruhan orang yang sedang mengikuti Meet dengan kita. Itu adalah fitur yang kedua. Fitur yang ketiga adalah fitur host control. Ya. Fitur host control ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengontrol seluruh kegiatan meeting. Ya. Yang pertama yang bisa dikontrol adalah kita bisa menonaktifkan peserta meeting untuk memberikan chat. Ya. Kita bisa menonaktifkannya di sini, ya. Maka orang tidak akan bisa mengirimkan chatting kecuali saya sendiri sebagai host gitu ya. Nah, ini bisa diakses juga di bawah ya, di menu control host di bawah ini. Nah, menu chatnya bisa kita nonaktifkan ya. Nah, ini sama nonaktif ya. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan di control host adalah menonaktifkan fasilitas untuk berbagi layar bagi peserta. Nah, ini caranya tinggal klik yang biru ini, kemudian kita klik bagikan layarnya, itu tidak aktif, maka seluruh peserta tidak akan bisa membagikan layarnya. Ini sangat penting karena biasanya siswa terkadang entah kepencet, entah memang sengaja iseng, mereka mempresentasikan gambarnya. Ya, itu juga sangat penting. Kemudian yang fitur yang lainnya adalah akses cepatnya. Jadi akses cepat ini adalah kalau kita memang ingin seluruh user itu kalau memang masuk itu harus melalui izin kita, ini harus aktif. Ya, ini harus aktif. Kebalikannya malah ya. Jadi kalau misalkan ingin semuanya itu kita terima, ini harus nonaktif gitu. Jadi nanti pasti semuanya akan kita terima. Tetapi kalau ini aktif, peserta yang sama dengan institusi dengan kita, misalkan saya di SMA Negeri 2 Depok, maka teman saya yang menggunakan email yang sama, SMA Negeri 2 Depok, maka akan langsung masuk kalau ininya akses cepatnya diaktifkan. Nah, itu fitur yang
host control atau fitur yang ketiga. Ya. Fitur yang selanjutnya, yang tidak kalah keren, fitur yang keempat adalah fitur papan tulis atau Google Jamboard. Ya. Caranya adalah kita tinggal klik titik 3 ini, kemudian klik papan tulis. Nah, di papan tulis ini kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di papan tulis biasa di kelas gitu ya. Mau menulis, mau membuat bidang kotak, segitiga, lingkaran, dan lain-lain itu mudah. Mau membuat teks juga mudah. Ya, ini adalah menu pennya ya. Pennya mau warna apa? Mau warna merah bisa, mau warna hitam bisa, mau pakai kuas juga bisa. Kemudian ini adalah fitur untuk membuat lingkaran, membuat kotak atau persegi, dan membuat teks misalkan ya. Nah, atau kita ingin melakukan sebuah laser pointer yang ini. Itu bisa dilakukan di menu papan tulis atau Google Jamboard. Nah, fitur yang kelima yang baru saja rilis adalah kita bisa melakukan pemecahan masalah dan bantuan. Kita bisa memantau sistem yang sedang digunakan oleh komputer ketika kita menggunakan Google Meet ya. Berapa konsumsi penggunaan CPU-nya, sampai berapa persen, berapa koneksi yang sedang bekerja saat ini, itu bisa kita pantau. Oleh karena itu, kalau misalkan ada gangguan kita melakukan presentasi tetapi macet-macet gitu ya, kita bisa melihat di pemecahan masalah dan bantuan ini. Kita akan tahu masalahnya di mana. Apakah masalahnya di CPU-nya atau masalahnya di koneksinya. Nah, itu juga sangat penting. Itu adalah fitur yang kelima. Dan yang terakhir adalah fitur yang keenam. Fitur yang keenam ini yang paling keren menurut saya, dan saat ini saya sedang menunggu fitur ini untuk dirilis ke semua user. Fitur yang keenam ini adalah fitur breakout room dan polling. Jadi nantinya Bapak dan Ibu kita bisa membagi user yang ada di Google Meet yang sedang kita lakukan ini untuk dibagi ke dalam beberapa ruangan atau room ya, seperti halnya yang bisa dilakukan di Zoom meeting. Namun sayangnya breakout room ini baru bisa dirilis di Google Suite Enterprise for Education, jadi belum bisa dirilis di seluruh pengguna user Google gitu ya. Nanti di sini itu nanti akan ada pilihannya mungkin Google Breakout Room. Tapi kapan waktunya dirilis untuk semua user saya belum tahu. Yang jelas ini sudah dirilis untuk Google Suite ya, Google Suite Enterprise for Education. Nah, seperti ini. Breakout Room ya. Ini adalah fiturnya ya. Breakout Room. Dan di sini juga ada fitur polling. Jadi untuk mempolling menarik polling dari peserta meeting. Jadi tidak perlu lagi menti.com atau tidak perlu lagi Nearpod ya. Semuanya sudah ada di Google Meet nantinya. Baik, sangat keren menurut saya ya. Google Meet di tahun 2020 ini membuat sebuah loncatan yang sangat jauh ke depan gitu ya. Mudah-mudahan sih Google Meet ini tetap gratis dan fitur-fiturnya tetap bisa dinikmati oleh semua user. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe di channel Aspal Edu ini. Karena subscribe dari Anda itu adalah motivasi bagi saya untuk terus berkarya, terus bekerja, terus membuat konten-konten lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.